Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan petualangan di alam liar yang menegangkan dan penuh kejutan. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Angin berhembus lembut, menggoyangkan dedaunan di sepanjang jalur setapak yang mereka lalui. Bayu melirik ke arah peta digital di tangannya. Layar itu masih menampilkan garis rute yang seharusnya mereka ikuti. Namun tidak ada tanda-tanda pos peristirahatan yang seharusnya sudah mereka temui sejak 1 jam lalu. Kita seharusnya sudah sampai, gumamnya dengan nada cemas. Di belakangnya, Raka menghapus keringat di dahinya, menarik napas panjang sambil memandang sekeliling. Mungkin kita melenceng dari jalur utama. Sinta menoleh. Matanya menyapu hutan lebat di sekitar mereka. Cahaya matahari semakin redup, menyisakan bayangan panjang yang menciptakan kesan menyeramkan di antara pepohonan raksasa. Kalau benar kita tersesat, kita harus segera mencari tempat berlindung sebelum malam datang. Gibran, yang selama ini memimpin perjalanan, mengernyitkan dahi. Tidak mungkin. Aku yakin kita masih di jalur yang benar. Ia mengangkat tangan, menunjuk ke arah timur. Kita terus saja ke sana. Mungkin kita akan menemukan sungai atau sumber air. Namun, saat mereka melangkah lebih jauh, kabut tipis mulai turun, menyelimuti hutan dengan aura misterius. Suasana semakin sunyi, hanya terdengar suara langkah kaki mereka di atas dedaunan kering. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membawa serta suara gemerisik aneh dari dalam hutan. Bayu berhenti. Matanya membulat. Apa itu? Bisiknya. Sebuah suara samar terdengar, seperti desahan panjang yang datang dari antara pepohonan gelap di sisi mereka. Jantung Sinta berdegup kencang. Ia menggenggam lengan Raka. Aku rasa kita tidak sendirian di sini. Gibran menyalakan senter, mengarahkan cahayanya ke arah suara itu. Namun, yang mereka lihat hanyalah bayangan pepohonan yang bergoyang diterpa angin. Kita harus cepat pergi dari sini, desis Bayu. Langit semakin gelap. Mereka melanjutkan langkah dengan lebih waspada. Tidak ada yang berbicara lagi. Hanya satu hal yang terlintas di benak mereka saat ini. Mereka telah melangkah ke tempat yang seharusnya tidak mereka datangi. Langkah kaki mereka semakin cepat, menembus rimbunnya pepohonan yang terasa semakin rapat. Kabut tipis yang menggantung di udara seakan membungkus hutan dengan keheningan yang mencekam. Senter yang dipegang Gibran bergetar sedikit di tangannya, membuat cahaya di sekitarnya berpendar tak menentu. Sinta menoleh ke belakang, merasakan bulu kuduknya berdiri. Aku merasa ada yang mengikuti kita, bisiknya nyaris tanpa suara. Bayu menelan ludah, mencoba mengabaikan perasaan serupa yang mulai menjalari tubuhnya. Mungkin hanya perasaanmu saja, ujarnya, meski nada suaranya sendiri terdengar ragu. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik di semak-semak sebelah kanan mereka. Raka langsung menyorotkan senternya ke arah sumber suara. Namun yang mereka lihat hanya ranting-ranting kecil yang bergerak perlahan, seolah ada sesuatu yang baru saja melewatinya. Semua terdiam. Mata mereka saling bertemu, menyiratkan satu pemikiran yang sama. Ayo jalan lebih cepat, desis Gibran. Baru beberapa langkah, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Suara langkah kaki yang samar, mengikuti irama langkah mereka. Bayu berhenti seketika. Dengar itu, bisiknya. Semua terdiam, menahan napas. Dan saat itulah mereka mendengarnya. Sebuah bisikan pelan, lirih, dan tidak jelas asalnya. Sinta menggenggam lengan Raka dengan erat. Seseorang memanggil kita, katanya dengan suara hampir tidak terdengar. Raka menggeleng cepat. Tidak mungkin. Tidak ada orang lain di sini. Namun bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih panjang. Seperti suara seseorang yang berusaha berbicara namun tidak cukup kuat untuk membentuk kata-kata yang jelas. Gibran mengarahkan senternya ke sekeliling, menyoroti batang-batang pohon yang menjulang tinggi. Namun tidak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan yang terasa semakin menelan mereka. Dan tiba-tiba,
Di antara celah pepohonan yang tertutup kabut, sebuah bayangan tinggi berdiri diam. Tidak bergerak, tidak berbicara, hanya mengawasi mereka dalam sunyi. Bayu menahan napas. Cahaya senter Gibran bergetar di tangannya saat ia mencoba memastikan apa yang baru saja mereka lihat. Namun, dalam sekejap, bayangan itu lenyap, seolah terserap ke dalam kegelapan hutan. Kita harus keluar dari sini sekarang juga, desis Raka. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari. Cabang-cabang pohon mencambuk wajah dan tangan mereka. Tetapi ketakutan mengalahkan rasa sakit. Napas mereka tersengal saat akhirnya menemukan sebuah celah di antara bebatuan besar. Di sana, itu gua, seru Sinta, menunjuk ke sebuah rongga gelap di kaki tebing. Tanpa pilihan lain, mereka segera memasuki gua itu. Begitu berada di dalam, mereka menyandarkan tubuh di dinding batu yang dingin, mencoba mengatur napas. Terlalu sunyi, gumam Gibran, menyorotkan senternya ke sekeliling. Gua itu cukup luas, dengan dinding yang ditumbuhi lumut basah dan stalaktit yang menggantung seperti taring raksasa. Bayu melangkah lebih dalam, dan matanya membelalak saat melihat sesuatu di dinding gua. "Lihat ini," katanya, menunjuk pada ukiran aneh yang terukir di batu. Simbol-simbol itu tampak seperti tulisan kuno, berpola melingkar dengan garis-garis tajam yang berpotongan. Ada sosok-sosok kecil yang tampak seperti manusia, berdiri di bawah bayangan besar berbentuk menyerupai makhluk tinggi dengan tangan panjang menjulur. Sinta menelan ludah. Apa maksudnya ini? Gibran mendekat dan mengamati ukiran itu. "Mungkin ini peninggalan suku lama yang pernah hidup di sini," ujarnya, meski nada suaranya terdengar ragu. Tiba-tiba, suara gemerisik kembali terdengar. Kali ini, suara itu berasal dari dalam gua. Bayu menyorotkan senternya ke arah lorong yang lebih dalam. Namun yang terlihat hanya kegelapan pekat. Kemudian, dari dalam bayang-bayang gua, sesuatu bergerak. Sebuah tangan pucat, kurus, muncul perlahan dari dalam kegelapan. Dan itu bukan tangan manusia. Sinta menutup mulutnya, menahan teriakan yang hampir lolos. Tangan itu bergerak perlahan. Jari-jarinya yang kurus dan panjang mencengkram tepian batu dengan gemetar. Bayu mundur selangkah, tubuhnya menegang. Gibran mengarahkan senter ke arah lorong, tapi cahaya itu seperti ditelan oleh kegelapan. Kemudian, terdengar suara napas berat. Dalam cahaya redup, sosok itu mulai tampak lebih jelas. Makhluk itu memiliki tubuh kurus kering. Kulitnya pucat seperti tulang yang dibalut selapis daging. Matanya hitam pekat tanpa kelopak, menatap mereka tanpa berkedip. Raka meraih pisau lipatnya, bersiap melindungi diri. Namun sebelum ada yang sempat bergerak, makhluk itu membuka mulutnya, dan suara yang keluar bukan suara manusia. Suara itu terdengar seperti bisikan yang bercampur dengan desisan tajam. Namun di antara suara-suara itu, satu kalimat terdengar jelas. "Kalian tidak seharusnya ada di sini." Tiba-tiba, angin dingin berembus dari dalam gua, membawa serta bau tanah basah dan sesuatu yang lebih busuk. Cahaya senter Gibran mulai berkedip. Seakan ada kekuatan tak terlihat yang menghisap energi di dalam gua. Bayu merasakan tubuhnya gemetar. "Kita harus pergi," bisiknya. Namun saat mereka berbalik, pemandangan di luar gua membuat mereka membeku di tempat. Sebuah desa tua yang tidak ada sebelumnya kini berdiri di hadapan mereka, diterangi oleh cahaya obor yang berkelip-kelip dalam kabut tipis. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, namun tidak ada tanda kehidupan. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Sinta menatap dengan mata melebar. "Bagaimana bisa ada desa di sini? Kita tidak melihat ini tadi." Dari balik kabut, sesosok pria tua muncul. Rambutnya putih kusut, wajahnya penuh kerutan, dan matanya kosong tanpa ekspresi. Ia berdiri di tengah jalan desa, mengawasi mereka dengan tatapan yang membuat jantung berdegup lebih kencang. Lalu, dengan suara yang hampir seperti bisikan, pria tua itu berbicara. "Kalian telah memasuki tempat yang seharusnya tidak boleh dimasuki manusia." Keheningan menggantung di udara. Bayu, Sinta, Raka, dan Gibran saling berpandangan.
Tidak yakin apakah mereka harus mendekati pria tua itu atau berbalik dan lari sejauh mungkin. Namun kaki mereka seolah terpaku ke tanah. Pria tua itu melangkah mendekat dengan gerakan kaku. Setiap pijakan kakinya di tanah yang lembab terdengar nyaring di tengah kesunyian. Matanya yang kosong seperti menembus jiwa mereka. "Kalian sudah terlalu jauh," katanya dengan suara serak. "Sekarang, tidak ada jalan kembali." Sinta mundur selangkah. "Apa maksudnya?" Suaranya bergetar. Pria tua itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya yang keriput dan menunjuk ke arah salah satu rumah di desa itu. Pintu rumah tersebut perlahan terbuka sendiri, mengeluarkan suara berderit yang menyakitkan telinga. Di dalamnya, tidak ada cahaya, hanya kegelapan pekat yang seakan menelan apapun yang berani mendekat. Angin dingin berembus, membuat nyala obor di desa itu berkedip lemah. "Kalian harus melihatnya sendiri," bisik pria tua itu sebelum perlahan melangkah mundur, menghilang begitu saja di balik kabut. Gibran menelan ludah. "Kita tidak akan masuk ke sana, kan?" Bayu menggenggam tangannya erat, mencoba menenangkan diri. "Kita butuh tempat berlindung. Kalau ini satu-satunya cara untuk mencari tahu apa yang terjadi, aku akan masuk." Tanpa menunggu jawaban, Bayu melangkah ke depan. Sinta ingin menahannya, tapi ia tahu Bayu sudah bertekad. Dengan enggan, ia, Raka, dan Gibran mengikuti di belakang. Mereka melangkah memasuki rumah itu. Udara di dalam terasa lebih dingin, dan bau tanah lembab bercampur sesuatu yang membusuk memenuhi ruangan. Lantai kayu di bawah kaki mereka berderak pelan. Lalu, terdengar suara lain. Bukan suara mereka, bukan suara angin, tapi suara napas panjang dan berat, berasal dari sudut gelap ruangan. Bayu mengangkat senter, dan saat cahaya menerangi sudut itu, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Sosok itu duduk membungkuk di sudut ruangan. Tubuhnya kaku dan tidak bergerak. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan, tapi mereka bisa melihat tangan dan kakinya yang kurus kering, seolah hanya dibungkus kulit. Kemudian, perlahan, kepala sosok itu terangkat. Matanya yang kosong menatap mereka, dan ia tersenyum. Jantung Sinta berdegup kencang. Tubuhnya menegang, seolah udara di dalam rumah ini semakin berat menekan mereka. Sosok itu masih duduk di sudut ruangan. Tubuhnya kurus kering seperti mayat yang sudah lama ditinggalkan. Namun senyumnya, bukan senyum manusia. Mulutnya terbuka terlalu lebar, lebih lebar dari yang seharusnya. Giginya tajam dan hitam, kontras dengan kulitnya yang pucat keabu-abuan. Bayu mundur perlahan, menahan napas. "Keluar," bisiknya tanpa mengalihkan pandangan dari makhluk itu. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, makhluk itu mulai bangkit. Gerakannya kaku, seperti tulang-tulangnya sudah lama tidak digunakan. Namun yang paling mengerikan adalah suara yang keluar dari tenggorokannya. Bukan suara manusia. Suara itu terdengar seperti bisikan yang dipelintir menjadi sesuatu yang salah. "Kalian tidak seharusnya di sini." Tiba-tiba, obor di luar rumah padam bersamaan. Desa yang tadinya terlihat meski samar, kini sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan. Angin bertiup kencang, membawa serta suara-suara aneh yang mengelilingi mereka. Gibran menarik Sinta dengan paksa. "Kita harus keluar sekarang." Mereka berlari ke pintu, tapi sesuatu menghantam lantai kayu di belakang mereka. Bayu menoleh dan melihat tangan panjang makhluk itu menggapai mereka. Mereka menerobos keluar, tapi desa itu telah berubah. Rumah-rumah yang tadi berdiri rapi kini tampak roboh dan usang, seolah sudah ratusan tahun ditinggalkan. Jalanan yang tadinya tertutup kabut kini hanya berupa tanah kering dan pecahan kayu lapuk. Dan yang paling mengerikan, di sekeliling mereka, puluhan sosok serupa dengan yang ada di dalam rumah berdiri diam. Mereka semua menatap ke arah Bayu dan yang lainnya. Dan mereka semua tersenyum. Napas Bayu memburu. Sinta menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir lolos. Raka merasakan kakinya gemetar, sementara Gibran mencengkeram pisau lipatnya erat-erat. Meski ia tahu senjata itu mungkin tidak akan berguna. Sosok-sosok itu tidak bergerak. Mereka hanya berdiri di sana,
mengelilingi mereka dalam lingkaran sempurna. Senyum lebar dan mata kosong mereka menatap tanpa kedip, seperti menunggu sesuatu. Bayu menelan ludah. Apa yang mereka mau? Bisiknya nyaris tak terdengar. Sebuah suara tiba-tiba menggema di seluruh desa. Suara yang dalam dan menyeramkan, seakan datang dari tanah itu sendiri. Kalian telah melanggar batas. Bayu dan yang lainnya sontak menoleh ke arah asal suara. Di ujung desa, berdiri sosok pria tua yang mereka temui sebelumnya. Namun kali ini, matanya bukan lagi mata manusia. Hitam pekat, kosong, tanpa kehidupan. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah mereka. Sekarang, kalian harus memilih. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka mulai retak. Dari celah-celahnya, asap hitam pekat menyembur keluar, membentuk bayangan-bayangan mengerikan yang bergerak tak menentu. Sinta berteriak dan menggenggam tangan Raka. Apa yang harus kita lakukan? Gibran menggertakkan giginya, lalu melihat sekeliling, mencari jalan keluar. Dan saat itulah ia melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah gerbang batu, setengah tertutup kabut, berdiri di ujung desa. Itu jalan keluar, teriaknya. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari menuju gerbang itu. Sosok-sosok menyeramkan di sekitar mereka mulai bergerak, melangkah perlahan namun pasti, seakan ingin mencegah mereka pergi. Bayu merasakan sesuatu menyentuh bahunya, tangan kurus dan dingin. Ia menoleh dan melihat salah satu makhluk itu tepat di belakangnya. Matanya yang kosong hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya. Dengan sekuat tenaga, Bayu melepaskan diri dan terus berlari. Gerbang semakin dekat. Namun begitu mereka hampir mencapainya, suara pria tua itu kembali terdengar. Kalian tidak bisa kembali tanpa meninggalkan sesuatu. Seketika, Sinta berteriak kesakitan. Ia jatuh tersungkur, mencengkeram pergelangan kakinya yang kini menghitam, seperti sedang dihisap oleh bayangan dari tanah. Mereka semua berhenti. Sinta terengah-engah, air matanya mengalir. Pergi saja, katanya lemah. Tidak. Raka berjongkok, mencoba menarik Sinta, tapi semakin ia menariknya, semakin dalam kaki Sinta tenggelam ke dalam tanah. Bayu dan Gibran saling berpandangan. Pilihan yang dimaksud pria tua itu mulai terasa jelas. Seseorang harus tertinggal. Namun sebelum mereka sempat mengambil keputusan, Sinta menatap mereka dengan senyum kecil, lalu berbisik, "Teruslah hidup." Dan dalam sekejap, tubuhnya tersedot ke dalam kegelapan. Tidak ada suara, tidak ada jejak, hanya tanah kering yang kembali seperti semula. Hening. Raka masih berlutut di tempat Sinta menghilang. Tubuhnya bergetar. Bayu menatap ke arah tanah dengan perasaan hampa, sementara Gibran mengepalkan tangan, menahan gejolak di dadanya. Tapi mereka tidak bisa berhenti. Dengan langkah berat, mereka kembali berlari ke gerbang. Begitu mereka melewatinya, semuanya menjadi hitam. Saat Bayu membuka matanya, ia melihat langit biru di atasnya. Burung-burung berkicau. Cahaya matahari menyilaukan matanya. Ia bangkit perlahan, lalu melihat sekeliling. Raka dan Gibran terbaring di sampingnya, sama-sama terengah-engah. Wajah mereka penuh kebingungan dan ketakutan. Mereka berada di pinggir hutan. Tidak ada desa, tidak ada kabut, tidak ada Sinta. Angin berhembus lembut, membawa suara dedaunan yang berguguran. Namun di antara hembusan itu, samar-samar, ada suara lain. Suara tawa kecil, senyuman yang bukan milik manusia.